warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bunga Cesena Feli dengan NIM 080118232800. Jadi, pada kesempatan kali ini saya mau membahas soal UTS kemarin bersama Bu Anca. Nah, untuk soal pertama yaitu mengenai jarak kilometer jika X-nya 910, terus diberikan postal code-nya, terus kami diminta untuk membuat sisanya. Terus yang kedua yaitu mengenai jumlah bebek setelah 2 bulan, dan yang terakhir yaitu mengenai petang deret. Nah, ini video ini menjawab soal dari nomor 1 sampai nomor 3. Untuk nomor 4 dan nomor 5 akan berada di video selanjutnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita membahas soal nomor 1. Di sini saya sudah membuat prosedur code dan yang nih, kita kan di sini dimintakan untuk program menghitung jarak menggunakan prosedur berikut: apply function jarak km dengan keberadaan integer, integer, terus begin if km kecil dari 92, maka jarak 91, selain dari itu jarak km dikurang 1 ditambah jarak km dikurang 2. Program yang fungsi pertama berakhir, terus mulai mengambil untuk fungsi kedua yang memasukkan variabel i dan x dan data integer, lalu memulai terus dengan membaca terlebih dahulu x. Untuk i 1, maka dikurang nanti i-nya dikurang 1. Nah, terus kita menuliskan jarak i. Nah, ini untuk flowchartnya. Flowchartnya ada 2 karena fungsinya ada 2. Nih, untuk flowchart yang pertama yaitu kita mulai start, terus kita masukkan nih variabel x, terus kita masukkan ini perulangan untuk untuk i sama dengan x sampai dengan 1, maka kita mencarinya jarak kita akan menulisnya dengan jarak i, terus kita kurangi i dikurang 1, terus kita melakukan perulangan dan ke n. Nah, kalau untuk yang satunya kita mulai dengan start, terus kita awalnya dengan if jika km kurang dari atau sama dengan 2, jika bernilai true maka akan return ke 1, kembali ke 1. Dan jika bernilai false itu maka akan melakukan proses. Jadi jarak km dikurang 1 ditambah jarak km dikurang 2. Nah, nanti akan berakhir di n. Nah, untuk prosedur code-nya tadi kan udah di awal kan sudah dikasih tahu prosedur code-nya. Terus kita langsung membuat program. Nih, ini ada programnya. Terus saya akan mencoba program tersebut. Sebentar, saya kembali ke kode blok. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Saya akan membahas satu persatu. Nah, di sini kan kita menggunakan include area string seperti biasa. Kita menggunakan sintak ini untuk memanggil seluruh sintak-sintak yang ada. Terus using namespace std untuk menggunakan sintak tersebut bisa dibilang sebagai library-nya. Terus kita menggunakan tipe data integer jarak untuk integer km kilometer nih di dalam jarak ini ada km dengan tipe data integer. Terus kita mulai nih tapi kita mulainya dari bawah dulu. Nah, dari yang integer main nih, ini karena ini fungsi utama. Jadi integer x ini kita tuliskan, masukkan nilai x, out, masukkan nilai x dengan membaca variabel x, in x. Kita melakukan perulangan terlebih dahulu untuk integer i sama dengan x dengan syarat i-nya itu harus besar dari atau sama dengan 1. Nah, nanti kita akan menuliskan jarak i. Ini kita membaca jarak i. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, setelah ini prosesnya itu kita melakukan perulangan dengan i dikurang 1. Jadi nanti i-nya misalkan dari awal kan i-nya sesuai dengan x yang kita masukkan kan. Nah, itu nanti bakal dikurang 1 terus menerus sampai perulangannya berhenti, terus kita naik ke atas. Nah, di sini ini kan jarak kan ya. Nah, kita masukkan lagi integer kilometer. Terus kita mulai dengan if
Jika kilometernya tersebut kecil dari 2, maka kita akan kembali ke 1 atau itu 1. Nah, selain dari itu, maka kita akan memproses jarak dengan kilometer dikurang 1 ditambah jarak kilometer dikurang 2. Setelah itu program nanti akan berakhir. Nih, contohnya misalnya kita mau running ya. Misal saya ini kan coba share screen hasil runningannya. Nah, nih, kita masukkan nilai X. Tadi kan udah terdapat kan di cout-nya masukkan nilai X. Nah, itu seperti ini. Nah, kita masukkan, misalnya kan tadi di soal kan disuruh masukin X-nya misalnya 10. Nah, terus hasil yang keluar. Halo teman-teman. Maaf, tadi kesalahan teknis, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau sudah saya share screen dulu ke Polyblocks-nya. Nah, kan udah selesai kan tadi pembahasan di ininya. Terus nanti hasil programnya bakal kembali seperti ini lagi. Nih, programnya akan berupa ini. Jika kita masukkan X-10, maka mungkin nanti akan dikeluarkan 55, 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1. Nah, hasil ini dapat dari mana sih? Ini adalah proses cara dalam program itu sendiri. Nih, ini kan jarak 1 tadi dengan 1 kan? Jarak 2 dengan 1, jarak 3 dengan 2. Kita masuk nih prosesnya. Kan tadi X-nya sama dengan 10 kan? Jika I-nya tadi sama dengan X, X-nya kecil dari sama dengan 1, I-nya dikurang 1. Nah, I-nya kan 10. Apakah 10 kecil dari sama dengan 1? Jawabannya benar. Terus, apakah 10 kecil dari sama dengan 2? Salah. Nah, terus kita hitung nih. Jarak sama dengan jarak 10 dikurang 1 tambah jarak 10 dikurang 2. Nah, jarak ini kan 9 tambah 8. Nah, jaraknya kan tadi udah kita inisialisasikan. Dan terus ini 34 ditambah 21 sama dengan 55. Terus kita coba lagi ya. Jaraknya kan tadi udah diinisialisasi kan. Terus misalnya I-nya kita kurangi kan. Yang tadinya 10 I-nya terus kita kurangkan. Yang tadinya I-nya 9 terus kita kurang jadi I-nya 8. Nah, 8 apakah kecil dari sama dengan 1? Jawabannya benar. Terus, apakah 8 kecil dari atau sama dengan 2? Ini jawabannya belum benar ya. Maaf, ini salah ini tulisannya. Nah, terus kita inisialisasikan lagi. Jaraknya tuh 8. Maka dikurang 1 dengan 7. Terus 8 dikurang 2 dengan 6. Nah, terus kan jarak ini kan tadi udah dapet kan. Jaraknya dengan 34. Nah, terus kita tambahin lagi jadinya 21. Terus kita melakukan perulangan terus sampai ke 98. Yang tadi kan 98 nih. Terus kita kurangi 1 kan, karena mau proses selanjutnya. Jadi I-nya sama dengan 7. Terus apakah 7 kecil dari 1? Jawabannya benar. Nah, apakah 7 kecil dari sama dengan 2? Ya salah. Terus kita dilakukan proses lagi. 7 dikurangi 6. 7 kurang 25, jaraknya kan tadi 21 kan, sudah diketahui, terus tinggal ditambah-tambahin lagi. Nah, maka akan menghasilkan 13. Terus, selanjutnya, I-nya sama dengan 6, karena kan tadi jarak sebelumnya ini kurang 7, terus dikurang 1, jadinya 6. Nah, terus kita analisa lagi nih, 6 kan kecil dari 91, benar. Terus, 6 tuh kecil dari sama dengan 2. Salah. Karena 6 kan lebih besar dari sama dengan 2 kan. Terus kita inisialisasikan lagi jaraknya sama kayak yang tadi. Terus kita kurangi lagi I-nya yang tadinya 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Terus kan apakah 5 kecil dari 1? Masih benar-benar kan. Terus apakah 5 kecil dari sama dengan 2? Salah dong, karena 5 kan kecil dari 2 kan.
Nah, terus sama aja, terus sampai ke nih jarak misalnya nih 3 kecil dari 92 salah kan, terus kita visualisasi lagi 3 dikurangi 1 ditambah 3 dikurangi 2 tambah 1, tapi ini kan jaraknya udah ada ini kan, ini tulisannya jarak ini nih kata masukkan mana 2, terus kita visualisasikan kan, ini kan kita tadi kan 3 kan ini, terus kita kurang 1 kan, jadi ini sisa 2, terus kan apakah 2 bisa diatas 92 benar, jadi jaraknya sama dengan 1 karena sama dengan ini sama dengan kan tadi udah dibalaskan. Nah terus kita ini kan lagi kurangi lagi ini kan tadi 92 kan, terus kita kurang 1 jadi 91, terus apakah 1 kecil dari 91 benar, terus apakah 1 kecil dari 92 ya benar, jadi jaraknya adalah 1. Nah program ini menggunakan pola Fibonacci untuk menghitung jaraknya. Nah setelah ini hasil program yang didapatkan. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, yaitu tentang membuat program Pak Budi yang melakukan jual beli bebek selama 2 bulan ke depan sebagai berikut. Pada bulan pertama, Pak Budi akan membeli bebek betina sebanyak total bebek jantan yang ada. Jadi pada bulan pertama ini, Pak Budi membeli bebek betina sebanyak jantan yang ada, lalu menjual sepertiga dari bebek jantannya. Pada bulan kedua, Pak Budi akan membeli bebek jantan sebanyak total betina yang ada. Jadi total betina yang ada itu, nah Pak Budi kan mau beli bebek jantan. Nah sesuaikan dengan total betina yang ada pada saat itu. Lalu menjual 10 bebek betinanya. Berapakah total banyaknya bebek Pak Budi setelah bulan ke bulan? Nah untuk inputnya bebas kan. Nih kita mulai dari start. Terus masukkan variabel nih. Beli betina, jual jantan, beli jantan, total bebek, bulan. Nah ini kita melakukan perulangan. Untuk ini sampai yang kedua, jika bulannya 91, jika bernilai true, maka akan melakukan proses ini. Beli betina sama dengan bebek indeks 0, jual jantan sama dengan bebek indeks 0 dibagi 3, karena kan sepertiga tadi kan. Terus bebek indeks 0 sama dengan beli jantan, bebek indeks 0 sama dengan jual jantan. Nah, tapi kalau bernilai false itu akan ke sini. Beli jantan sama dengan bebek indeks 1, bebek indeks 0 sama dengan beli jantan. Terus bebek indeks 1 sama dengan 10. Nah, tadi kan udah dibilang kan, lalu menjual 10 bebek betinanya. Nah, ini dari ini nih, kalau misalnya bernilai false, dia tuh bulannya tuh ditambah 1 gitu. Jadi nanti akan melakukan perulangan ulang lagi. Nah, tapi kalau misalnya ini bernilai true, ini kan sudah sesuai, ini juga sudah sesuai. Nah, nanti kita akan mencari total bebek. Jadi total bebeknya itu bebek indeks 0 ditambah bebek indeks 0. Nah, jadi ini bebek jantan ditambah bebek betina, dan program akan berakhir. Nah, selanjutnya membahas tentang prosedur code-nya. Yaitu prosedur code-nya itu kan dimulai dari part. Part ini kita masukkan variabel yang akan kita klaim. Misalnya bebek indeks 2 sama dengan 0. Terus beli betina, beli jantan, total bebek bulan. Kita menggunakan tipe data yang integer. Lalu kita begin ini berarti kita mulai. Nah, untuk bulan 1 sampai dengan 2, kita bulan. If ini kan jika bulan sampai dengan 1, right, maka kita menuliskan masukkan jumlah bebek jantan awal dengan membaca variabel bebek indeks 0. Nah, kalau misalnya kita menuliskan, selanjutnya kita masukkan jumlah bebek betina awal dengan membaca bebek indeks 1. Terus kita melakukan proses. Jika kita beli betina nih sama dengan bebek indeks 0 atau bebek jantan. Ini kan sudah jantan awal kan. Bebek indeks 0 sama dengan bebek jantan awal kan. Terus kalau kita misalnya jual jantan, itu sama dengan kita melakukan bebek indeks 0, bebek jantan awal, dibagi 3. Jadi sepertiga dari bebek jantan awal. Nah, misalnya bebek indeks 1, ini ditambah nih, bebek indeks 1 ini betina awal sama dengan beli betina. Nah, terus bebek indeks 0 kurang jual jantan. Nah, blok yang itu berakhir. Terus selain dari itu, beli jantan sama dengan bebek indeks 1. Bebek indeks 1 dengan bebek indeks 1 yang ini tadi. Nah, terus bebek indeks 0 ditambah ini, kan ditambah dengan nih, beli jantan. Ini sama dengan beli jantan. Nah, bebek indeks 1, ini kan berarti bebek indeks 1 tadi itu kan bebek betina awal kan.
Nah, itu tuh dikurang 10. Pasti dikurang 10. Nah, maka untuk totalnya kita menggunakan bebek indeks 0. Bebek indeks 0 yang ini, yang terakhir ini, ditambah dengan bebek indeks 1. Ini selama 2 bulan itu. Nah, nanti kita menuliskan nih, total banyaknya bebek setelah bulan kedua dan membaca variabel total bebek. Terus ini itu programnya. Kalau sudah menyiapkan programnya, akan mencoba merunning. Kita membahas dulu terlebih dahulu. Nih, input iostream, ya seperti biasa kita menggunakan input ini untuk mengundang seluruh sintak yang ada. Terus using namespace std untuk menggunakan sintak-sintak yang ada nih. Terus integer main sebagai fungsi utama. Terus ini tipe datanya integer. Untuk yang apa aja isi variabelnya yaitu bebek indeks 2 dengan nilainya 0, 10 betina, 2 jantan, 2 jantan, total bebek, dan bulan. Terus kita langsung saja melakukan perulangan. Untuk bulan sama dengan 1 sampai dengan bulan. Dan yaitu sama dengan 2, titik koma, bulan, plus. Artinya bulan nanti kita tambah 1 untuk sampai ke ini. Tapi ada syaratnya. Jika bulan 91, maka kita menuliskan nih cout, masukkan jumlah bebek jantan awal. Terus kita membaca variabel dengan in bebek indeks 0. Nah, terus kita lanjutkan yang kedua yaitu membaca cout, masukkan jumlah bebek betina awal dengan membaca in bebek indeks 1, 0 jantan dan 1 untuk betina. Nah, misalkan kita mau beli betina itu sama dengan bebek indeks 0. Jadi kita kalau mau beli betina sama dengan bebek jantan awal. Terus kalau kita mau jual jantan sama dengan bebek indeks 0 per 3. Jadi 1/3 dari bebek jantan awal. Terus bebek indeks 1 ditambah beli betina. Nah, nanti ininya bebek indeks 1 ini kan udah yang bukan nih. Karena ini kalau misalnya kita mau beli betina kita tambah gitu. Untuk bebek indeks 0 ini tadi kan dikurang 2 jantan. Terus selain dari itu, misalnya kita beli jantan, itu sama bebek indeks 1. Indeks 1 tuh yang indeks ini, yang sudah dalam perulangan. Terus bebek indeks 0 sama dengan plus tambah sama dengan beli jantan. Terus bebek indeks 1 kurang sama dengan 10. Terus untuk total bebek sama dengan bebek 0 ditambah bebek indeks 0 ditambah bebek indeks 1. Ini setelah 2 bulan kan. Jadi kita tambahin, terus nanti kita menuliskan cout total banyaknya bebek setelah bulan kedua. Dan setelah bulan kedua, nanti kita tampilkan cout berapa, terus kita membaca variabel total bebek dan program yang terakhir. Kita coba running. Bentar, saya subscribe. Nih, terlihat ini kan terdapat nih masukkan jumlah bebek jantan awal. Misalnya kita masukkan bebek jantan awalnya 3, terus jumlah bebek jantan awalnya 5. Nah, total banyaknya bebek setelah bulan kedua adalah 8 bebek. Setelah melakukan proses ini dihitungkan itu 4. Terus kita selanjutnya yaitu membahas mengenai program nih. Mengenai penjelasan programnya. Tadi kan sudah kita tuliskan bebek indeks 0-nya, bebek jantannya itu 3, terus bebek indeks 1-nya atau bebek betinanya itu 5. Nih, itu angka pertama untuk bulannya sama 1. Apakah 1 kecil dari sama dengan 2? Jawabannya iya. Ke bulan 1, beli betina sama dengan 3. Terus jual jantan sama dengan 3 dan bagi 3 sama dengan 1 kan. Terus bebek 1 tambah dengan 3. Terus bebek 0 kurang sama dengan 1. Terus selanjutnya jika bulan plus berarti bulannya kan tadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Untuk bulan sama dengan 2, apakah 2 kecil dari atau sama dengan 2? Jawabannya iya, karena 2 sama dengan 2 kan. Terus kita coba lagi, beli jantan sama dengan 3, bebek indeks 0 ditambah sama dengan 3, terus bebek indeks 1 sama negatif sama dengan 10. Terus kita tambah lagi dong, bulan sama dengan bulan ditambah nah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, tadi kan kita
lanjutkan untuk 25 dan 3, apakah 3 kecil dari 292? Jawabannya tidak. Maka selanjutnya dari setelah bulan kedua. Jadi total PPKD itu dimulai dari 3 sama dengan 8. Lalu program akan mencetak output dan program tersebut akan selesai. Nah, selanjutnya hasil dari program. Nih, ada programnya ini kan. Jadi yang 8 kan. Sesuai dengan 5 dan 13. Nah, selanjutnya kita akan membuat program rekursif untuk menghitung dari desain N sama dengan 3. Maka inputnya 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, sama dengan 1 tambah 4 tambah 27 sama dengan 3. Nah, untuk flowchartnya sendiri itu ada dua. Nah, ini menggunakan fungsi rekursif. Ya, perbedaannya ini kan nggak pakai if kan. Yang nggak pakai itu berarti yang ini, yang atas ini. Jadi kayak itu ya. Yang kita kasih flowchartnya menjadi start, terus memasukkan variabel n. Terus kita menghitung darat n. Terus ini program pemberakhir. Nah, kalau yang ini kita mau menuliskan start, terus kita memulai perulangan, memulai jika pernyataan kondisi jika n sama dengan 1 bernilai true, maka akan return ke maka akan 1 nih, return ke 1. Nah, tapi jika bernilai false, maka pangkat kita kita pangkati n, n tambah hitung deret n dikurang 1. Terus program akan berakhir. Ini untuk pesan berikutnya. Ini kan terdapat 2 kan. Nah, yang ini kita bacanya tuh dari bawah dulu ya. Nih, par n ini integer, terus jika n sama dengan 1, maka hitung deret sama dengan 1. Selain itu pangkat ini pangkat n dikurang n, n tambah hitung deret n dikurang 1. Terus par kita lakukan ini ke atas, kita masukkan nilai ke atas dulu. Terus par n-nya sama dengan integer, terus begin read n. Kita tuliskan hasil dekat untuk n sama dengan kita membaca variabel n. Terus kita langsung saja akan mencoba program yang saya siapkan. Nah, ini program untuk menghitung deretnya. Kita bacanya tuh, ini kan dari sini kan. Ini kan input string untuk memanggil semua sintek-sintek yang ada. Terus kita pakai input CMAT. Mengapa kita pakai CMAT? Karena kita memakai code. Ini alat bantu untuk perhitungan matematika. Nah, terus susunan spesies diri ini untuk memanggil semua sintaks-sintaks yang ada. Terus kita ini dari sini, tujuannya ini kan fungsi utamanya kan. Terus kita masukkan ke itu data integer dengan variabel n. Terus cout, masukkan nilai n. Kita akan menuliskan nilai n dengan membaca variabel n. Terus kita cout lagi, kita menuliskan lagi hasil deret untuk n sama dengan membaca nilai n ini tadi adalah, nah hitung deretnya kita akan ke atas. Nah, return 0 berarti kita kembali ke 0. Nah, sebelum itu kita akan menghitung deretnya. Double ini artinya bilangannya dapat ini ya. Terus hitung deretnya integer n. Di dalam hitung deret ini terdapat data integer n. Terus kita mulai. If jika n sama dengan 1, jika n-nya sama dengan 1, maka kita kembali ke 1. Selain dari itu, jika tidak sama dengan 1, maka kita akan memangkatkan n, n. Jadi kita akan memangkatkan n, n. Gitu. Ditambah hitung deret. Nah, hitung deretnya. N yang berapa tadi kita masukin itu dikurang 1. Jadi nanti kita akan terus melakukan perhitungan. Menghitung dulu berapa deret yang kita dapatkan. Terus misalnya kita mau di running ya. Nah, ini kan masukkan nilai n. Misalnya n yang kita masukkan sama kayak yang
Contoh misalnya N sama dengan 3. Oke. Maka hasil dari N sama dengan 3. Nah, titik. Nah, gimana sih caranya? Nih, penjelasan programnya itu seperti ini. Nih, karena kita kan mau pakai dan limit kan. Nah, misalnya N-nya sama dengan 3. N sama dengan 0 salah berarti kan. Terus, kan N-nya tidak sama dengan 0 kan. Jadi kan dipertanyakan apa jika N sama dengan N sama dengan 1. Salah. Ya, N sama dengan 1. Salah kan. Nah, berarti kan kita langsung ke bawah kan. Terus kita menghitung nih. Jika berarti 3 ini kita pangkatin. 3 pangkat 3 dikurang 1. Karena N-nya 3 N-nya kan berarti 3 kurang 1 kan. Jadi kan 3 pangkat 2 gitu. Terus kita hitung di atas 3. Nah, terus yang sama dengan 1. Maka salah. Terus kita pangkatin dong. 3 pangkat 3. Jadi pangkat 3. N-nya 3, ini 3 nih. Tambah hitung deret 3 dikurang 1. N dikurang 1 kan tadi. Nah, pangkat 3 dong. 3 pangkat 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 yaitu 27. Ditambah hitung deretnya kan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Terus kita kurangi lagi. N sama dengan 0. Apakah M-nya nih 2 kali. Jadi pangkat 2, 2 dikurang 1. Jika iya tuh, maka kita hitung deret. Jika iya kan, kita hitung deretnya nih. Deretnya 2. Yang sama dengan 1, salah. Terus kita hitung dong. 2 pangkat 2 gitu nah. Ditambah hitung deret 2 kurang 1. 2 pangkat 2 berapa? 4. Terus ditambah hitung deretnya 2 dikurang 1. Jadi 1. Terus selanjutnya N sama dengan 0. Maka pilihan salah. Terus kita coba pilih lagi. M-nya dengan 1 dikali pangkat 1, 1 kurang 1. Nah, kita hitung nih berarti. Dapat dong. Kita hitung dari satunya. Nah, misalkan N sama dengan 1. Apakah benar? Benar. Terus kembali. Karena N sama dengan 1, maka kita kembalikan nilai ke 1. Ini kan sudah disebutkan. Return, nih, jika N sama dengan 1, maka kita kembali ke 1. Return ke 1. Maka kita kembalikan nilai ke 1. Nah, terus jika N sama dengan 0, benar. Karena N sama dengan 0 benar, maka kita kembalikan juga nilainya ke 1 lagi. Terus maka jumlah hitung deret 3 tambah hitung deret 2 tambah hitung deret 1. Nah, tadi kan 27 tambah 4 tambah 1. Jadi sama dengan 32. Maka program akan mencetak nilai 32. Nah, begitu dulu penjelasan saya mengenai soal nomor 1 sampai nomor 3. Video selanjutnya akan di sebelah sini. Jadi, jangan lupa nonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.